Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan 1-2 berita hari ini disertai sedikit komentar dari saya. Kita mengambil topik tentang masuknya Indonesia ke dalam BRICS ya. Ya, sebagaimana mungkin para pemirsa juga sudah banyak mendengar, membaca, melihat media. Itu pada hari Senin Indonesia diumumkan oleh Brasil ya, ketua BRICS saat ini. Indonesia resmi menjadi anggota BRICS. Nah, kita bacakan berita yang terkait dengan tanggapan atau pernyataan resmi dari pemerintah ya, dari Menteri Luar Negeri, nanti kemudian juga dari Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang juga utusan khusus Presiden dalam hal yang terkait. Nah, pertama dari CNN Indonesia ya, judulnya mengintip untung buntung RI gabung BRICS banyak mana. Kemarin hari Rabu tanggal 8 Januari, hari ini malah pagi tadi ditulis oleh CNN Indonesia. Nah, itu judulnya yang tersebut. Nah, tertulis Indonesia resmi menjadi anggota penuh blok ekonomi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Ya, singkatannya BRICS ya. Posisi Indonesia yang sudah tak lagi sekedar mitra diumumkan pemerintah Brasil pada hari Senin lalu. Negara pemegang kepemimpinan blok tersebut menegaskan anggota lain sudah menyetujui masuknya Indonesia ke dalam BRICS. Indonesia berbagi dengan anggota kelompok lainnya mendukung untuk reformasi lembaga tata kelola global dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerjasama di Global South, kata pemerintah Brasil dikutip dari Reuters ya, kantor berita. Nah, Kementerian Luar Negeri mengapresiasi Brasil selaku ketua BRICS 2025, jadi ketuanya bergiliran. Pencapaian ini mereka klaim sebagai cerminan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global, serta komitmen memperkuat kerjasama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Nah, ini Kementerian Luar Negeri Indonesia ya menyatakan itu. Pemerintah memandang keanggotaan BRICS ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lain. Ini ditempuh berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan berkelanjutan. CNN menulis mengutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia ya. Nah, dilanjutkan di kutipannya, sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerjasama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Tulis pernyataan resmi Kemlu Selasa lalu. Nah, jadi begitu dilanjut lagi oleh ini, kalau ini tulisannya jurnalis CNN Indonesia ya. Lantas apa saja untung dan buntung Indonesia bergabung ke BRICS? Apa mungkin ini merupakan jalan pintas Presiden Prabowo Subianto mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%? Nah, ditulis oleh CNN, Prabowo memang mematok target tinggi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walau ia sendiri tak berani berjanji target itu bakal tercapai di masa kepemimpinannya. Ini aneh juga nih tulisannya CNN. Saya tidak tahu nih rujukannya apa. Kok Prabowo tak berani berjanji? Kan padahal berjanji 8% ya. Nah, kemudian CNN mengutip Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Celios ini lembaga think tank ya. Direktur ekonominya Nailul Huda dikutip oleh CNN mengatakan ada cukup banyak keuntungan besar yang sebenarnya bisa didapat Indonesia dari keanggotaan di BRICS. Terlebih anggota BRICS juga sudah mencakup Timur Tengah sejalan dengan niat ekspansi Indonesia ke pasar di negara kawasan tersebut. Si Nailul tadi menjabarkan proporsi ekonomi negara BRICS mengalami peningkatan yang cukup tajam. Awalnya pada 1990 itu hanya 15,66%, kemudian melonjak sampai 32% di 2022. Ini maksudnya proporsi ekonomi negara BRICS dalam ekonomi global ya.
Jadi sudah hampir sepertiga. Ini tahun 2022, mungkin sekarang bisa lebih. Perekonomian salah satu dedengkotnya Cina ya, tentu saja Cina dedengkotnya memang diprediksi akan melambat, tetapi tetap menjadi pesaing negara Amerika Serikat. Nah begitu ya. Nah bergabung dengan BRICS akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa. Eropa pun sebenarnya sudah mulai reseh dengan kebijakan ekspor Indonesia. Reseh ini pernyataan Nailul dikutip oleh CNN ya. Reseh artinya sudah sering protes-protes ya, di mana sering terlibat perselisihan dalam hal perdagangan global. Salah satunya hambatan untuk komoditas kelapa sawit. Nah, si Huda menambahkan lagi, Prabowo pun menunjukkan keberpihakannya kepada sawit lokal. Saya rasa itu menjadi pertimbangan juga untuk mencari pasar alternatif. Ini kata Huda ya. Nah, Huda meyakini koalisi politik dan ekonomi bisa memboost pertumbuhan Indonesia ke depan, mendorong ya. Tapi ia tetap menegaskan untuk status itu tidak jaminan ekonomi tumbuh 8%. Nah, kira-kira begitu ya. Dia tetap menilai target pertumbuhan 8% itu halu katanya si Huda ini ekonominya ekonom muda ini, jadi bahasanya bahasa kaum milenial ya. Jadi tetap dia tidak percaya dengan 8% itu bisa tercapai. Mau gabung ke BRICS pun nggak bisa mendongkrak. Nah, perekonomian kita memang ditopang oleh konsumsi domestik. Ekspor ke negara lain tidak berpengaruh banyak, kata Huda. Nah, di sisi lain ini status baru Indonesia ini malah juga memunculkan risiko bentrok kepentingan dengan negara adidaya lain, yaitu Amerika Serikat. Jadi negara-negara BRICS dikhawatirkan oleh Huda berseteru soal fasilitas perdagangan dengan Amerika Serikat yang bisa dicabut atau bahkan dikurangi. Potensi perang dagang ini masih terbuka, apalagi karena Donald Trump terpilih ya, kurang lebih begitu. Jadi ada potensi ekonomi global akan melambat dan berimpact kepada negara koalisi. Memang saya rasa, ini kata Huda ya, pilihan masuk BRICS itu lebih rasional, walaupun juga ada risikonya dengan negara-negara OECD dan Blok Barat. Itu yang ditulis oleh CNN. Nah, bagaimana dengan pendapat dari kalangan pemerintah sendiri? Dalam hal ini diwakili oleh, kita kutipkan dari pernyataan Mari LK ya di CNBC. Judulnya, Mari LK beberkan sederet keuntungan RI gabung BRICS. Nah, ditulis pagi tadi. Ini, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN, Mari LK Pangestu, mengungkapkan beberapa keuntungan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Bergabungnya Indonesia di aliansi ekonomi ini disampaikan langsung oleh pemerintah Brasil Senin 8 Januari ya. Tanggal 6 Januari ini salah tulis ini CNBC. Menurut Mari LK, ini akan menjadi satu pengimbangan bagi Indonesia di forum internasional. Pasalnya Indonesia sudah bergabung dengan kelompok aliansi ekonomi yang berisikan negara berkembang maupun negara maju. Jadi mungkin bisa dilihat positifnya, kata LK ini dikutip oleh CNBC Indonesia. Kalau ada isu yang terkait dengan negara-negara sedang berkembang, kita punya kelompok yang bisa memperjuangkan, baik di BRICS maupun di forum multilateral lain. Kira-kira begitu kata Mari LK di Kompleks Istana Kepresidenan. Nah, kedua, menurutnya forum itu menjadi jembatan kepentingan antara negara sedang berkembang dengan isu yang harus diperjuangkan. Ketiga, BRICS mengusung agenda transaksi perdagangan luar negeri yang menggunakan mata uang selain dolar. Ini kalau saya komentari biasanya isunya kan dedolarisasi kan. Hingga adanya New Development Bank. Ya. Jadi ada New Development Bank yang disebut-sebut sebagai alternatif Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF ya. Jadi alternatifnya World Bank dan IMF itu konon sudah digagas oleh BRICS. Nah, dan ini diakui oleh Mari LK nih, dan kita bisa, namun mereka belum tegas mengenai hal ini terkait mampu memberikan dampak positif bagi Indonesia atau tidak. Kita harus pelajari. Jadi meskipun sudah bergabung ke BRICS, tapi pernyataan Mari LK sebagai Wakil Ketua DEN dan staf khusus Presiden, utusan khusus ya, bukan staf khusus, utusan khusus, ini kelihatannya juga masih, bicaranya masih, ya tanda petik ya diplomatis kan ini. Ya. Namun ia menegaskan tidak khawatir terhadap agenda dedolarisasi yang dilakukan BRICS dapat mempengaruhi hubungan RI dengan Amerika Serikat. Nah ini kan, karena kita mesti secara umum berpandangan,
ini apakah masuk BRIC ini tidak akan menimbulkan masalah terutama dengan Amerika ya, Amerika, OECD, G20 dan seterusnya. Dan apalagi kalau kita mendukung dedolarisasi gitu. Padahal sudah kita baca juga berita-berita bahwa itu yang sedang mau diatasi oleh Donald Trump kan. Nah, lanjut lagi diberitakan masih kecil ya jumlahnya, tapi kita sudah mempunyai inisiatif seperti itu. Jadi ada local currency settlement, dan juga misalnya kita mau berdagang dengan Tiongkok, kita tidak usah dari rupiah ke dolar ke yuan, kita sebetulnya rupiah ke yuan. Nah, katanya ini. Saya sedikit kasih komentar, ini sebetulnya sejak akhir periode pertama Presiden Jokowi dulu diungkapkan secara terbuka ya, dikutip bahkan pernah diungkapkan di depan 100 ekonom, kebetulan saya hadir, dijelaskan ini. Jadi sudah lebih dari 5 tahun ya, tapi ini kayaknya sudah mau dideterminasi nih. Tapi pengakuannya mereka masih kecil. Nah, jadi tapi dikatakan proses itu sudah berjalan. Nah, apakah BRIC akan membantu itu dipercepat? Mungkin akan perlu waktu, karena kenyataannya dolar masih dominan dalam transaksi dan dalam memegang aset. Jadi ini proses, tapi kita sudah mulai bisa melakukan diversifikasi itu lanjutnya, LK. Namun, LK ini mengingatkan juga, ditulis oleh CNBC, ketika bergabung dengan anggota penuh organisasi internasional, perlu ada pihak yang bertanggung jawab di struktur pemerintahan. Misalnya seperti di Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kemenko Perekonomian, khususnya ada keharusan untuk memberi iuran pada suatu hari nanti. Ya, biasa kan itu dampaknya kalau sudah resmi ada. Nah, kira-kira begitu. Tapi menarik juga ini, mereka masih mengatakan ini suatu hal yang harus kita pelajari katanya. Jadi begitu ya, jadi kita resmi bergabung, tetapi dari penjelasan lebih banyak menampilkan soal keuntungan dari sisi Kementerian Luar Negeri. Tadi juga pengamat menyebutkan keuntungan, tapi sekaligus juga keuntungan kalau dari sisi pengamat ya itu nggak besar-besar amat lah. Nah, kemudian dari sisi Bu Mari LK ya bisa dikatakan juga bagian dari pemerintah karena beliau Wakil Ketua DEN dan utusan khusus ya untuk hal-hal terkait. Itu menurut saya masih pernyataan-pernyataan yang cukup diplomatis, artinya khawatir juga kan sebenarnya dengan reaksi dari Amerika dan sekutunya. Nah, sebagai penutup saya memberi komentar sedikit lagi dari fakta ekonomi Indonesia, hubungan internasionalnya dalam hal transaksi dagang, memang yang terbesar adalah dengan Cina, bahkan India yang anggota BRIC itu termasuk ketiga atau keempat ya ekspor impor. Nah, ke Cina itu nomor 1 baik ekspor maupun impor. Jadi kalau dua negara itu saja, itu kita sudah lebih dari sepertiga ya ekspor, dan dalam hal impor malah lebih banyak lagi. Nah, kalau memang tadi kita dengar dari pendapat ekonom dan nampaknya itu ada tanda-tanda ketika Indonesia mau meluaskan lebih kuat ke Timur Tengah, dan sebagian anggota Timur Tengah itu sudah bergabung mitra maupun anggota penuh di BRICS. Nah, ini dari sisi itu kelihatan keuntungannya ya. Dan apalagi kalau mau dedolarisasi, baik itu bilateral nanti maupun suatu saat kita tidak tahu BRIC ini memiliki beberapa mata uang bersama kan, tidak tahu. Tetapi dari sisi perdagangan transaksi uang, ini kan transaksi barang, transaksi uang, arus investasi tadi Bu Mengistu menyebutnya soal aset. Aset itu maksudnya ya bisa surat berharga negara, bisa saham dan sebagainya. Kita sebetulnya memang dengan BRIC belum besar, lebih besar kepada negara-negara Amerika dan Eropa Barat kan seperti itu. Nah, dalam hal ini memang Singapura yang menjadi faktor penentu, kita tidak tahu, tapi sejauh ini kan Singapura lebih kepada negara Barat. Sehingga kalau tidak hati-hati pemerintah dalam memanage soal lebih pro kemana ini ya akan mendapat tantangan serius dalam jangka pendek. Kalau jangka menengah panjang kelihatannya bagus ini prospeknya, tapi jangka pendek itu setahun 2 tahun ke depan ya. Bagaimana kalau ada reaksi-reaksi di pasar keuangan atau pasar aset Indonesia? Mudah-mudahan pemerintah bijak memilih langkah-langkahnya, dan yang lebih penting langkah-langkah diplomatik yang langsung bilateral kepada negara-negara itu tetap sangat penting, tidak sekedar informasi di publik tentang keanggotaan atau ketidakanggotaan.